Kita kadang terkagum-kagum dengan ulasan para pakar fisika yang bisa menjelajah hingga titik-titik yang terjauh di alam semesta, bisa bicara tentang besarnya alam semesta, misteri alam semesta, sejarah alam semesta. Kita terkagum-kagum itu. Terlepas dari apakah mereka itu menceritakan hal yang real atau cuma dikarang-karang berdasarkan asumsi, tapi kita sedikit banyak bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menjelajah imajinasi yang demikian tinggi itu. Sebenarnya basic dari imajinasi dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia sains, setahu gue banget adalah logik. Dengan logik ini kita bisa memprediksi atau mendeteksi sesuatu yang tidak kasat mata. Secara gampang aja, kalau kita dari dalam kamar terdengar di luar suara sendal atau sepatu, oh pasti ada orang yang sedang berjalan di luar kamar kita yang tertutup. Kita tidak melihat mereka, tapi kita bisa mendeteksi ada orang yang sedang berjalan di depan kamar kita. Ya, kurang lebih begitu perumpamaannya, bahwa dengan berlogik, dengan mendayagunakan logika kita bisa mengetahui hal-hal yang tidak kita lihat. Termasuk juga dalam hal keberadaan Tuhan. Cukup dengan melihat alam semesta ini ada yang membuat, ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu tidak kita lihat, tapi kita percaya ada yang menciptakan. Nah, dialah Tuhan. Artinya dengan berlogika, kita bisa memastikan sesuatu yang tidak kita lihat. Sekarang dalam temuan gue banget, ya entahlah apakah udah ada yang nemuin sebelumnya ya, setidaknya gue banget melihat tentang sesuatu yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat langsung, tetapi diprediksi ada, diyakini ada. Sebagai contoh, alam semesta ini seperti kapal atau pesawat yang meluncur sangat-sangat cepat, tak terbayangkan, melebihi kecepatan cahaya. Bahkan kecepatan cahaya itu tidak seberapa dibandingkan kecepatan pesawat alam semesta ini. Alam semesta ini dipenuhi oleh asap. Asap yang berada di dalam suatu kontainer ya. Satu kontainer itu berisi asap. Nah, kapal alam semesta inilah yang meluncur. Itu imajinasi. Tapi imajinasi yang berdasarkan fakta-fakta dan realita-realita fisika yang ada. Kenapa bisa sampai berkesimpulan demikian? Ya, dari hal-hal yang sangat sederhana, yaitu benda jatuh. Nah, dari benda jatuh itu kita bisa berkesimpulan alam semesta itu adalah pesawat antariksa yang maha besar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Urut-urutannya gimana? Nah, itu di situ dari hal-hal yang sederhana kita perkembangkan itu ke wilayah-wilayah
yang lain. Dari sekedar benda jatuh kita kembangkan ke wilayah-wilayah lain sehingga sampai pada kesimpulan alam semesta adalah kapal atau pesawat antariksa yang meluncur dengan kecepatan yang membelalakkan mata 1 triliun kilometer per jam aja masih kecil kayaknya tuh. 1 kilometer per detik malah ya. 1 kilometer per detik aja masih kecil itu. Per detik loh, 1 kilometer. 1 triliun kilometer maksudnya ya. 1 triliun kilometer per detik. Itu sesuatu yang mudah. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah nanti ya habis itu. Try this at home.